Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik meliputi pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, ada partai politik lebih dari satu. Yang keempat, ada pers yang bebas. Yang kelima, ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan seterusnya. Dan yang kedua, ada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, yang meliputi pemusatan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif menjadi satu yang dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, ada pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, ada rule of power. Yang keempat, ada pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Yang ketiga, ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, ada jenis demokrasi berdasarkan cara aspirasi rakyat, meliputi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, meliputi demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang keempat, ada ciri-ciri demokrasi, meliputi ciri konstitusional. Yang kedua, ciri perwakilan. Yang ketiga, ciri pemilihan umum. Yang keempat, ciri kepartaian. Yang kelima, ciri kekuasaan. Dan yang keenam, ciri tanggung jawab. Yang kelima, ada contoh demokrasi. Contoh demokrasi berdasarkan jenis demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi langsung. Contohnya saat pemilu, saat pemilihan ketua kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada contoh demokrasi tidak langsung, yaitu pembuatan undang-undang yang diwakilkan oleh anggota DPR. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya pemungutan suara saat pemisahan Timur-Timur. Yang kedua, ada referendum tidak wajib. Contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, ada referendum konsultatif. Contohnya, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya diminta persetujuan. Yang ketiga, ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, ada demokrasi material. Contohnya, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada demokrasi campuran. Contohnya, rakyat memilih di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang terakhir, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, ada demokrasi liberal. Contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai, dan demokrasi ini telah mendorong adanya partai-partai politik. Yang kedua, ada demokrasi rakyat. Contohnya saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.